Ketika kita berbicara mengenai kitab Wahyu hari-hari ini, apa yang biasanya kita pikirkan? Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Wahyu akan terjadi pada akhir zaman, pada masa eskatologi, berkaitan dengan binatang buas, dengan antikristus, akhir zaman, dan segala sesuatu di masa depan. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini guru kita yaitu Pak Yohanes akan melanjutkan perbincangan kita mengenai pujian yang disampaikan kepada gereja-gereja dalam pasal yang ketiga dari kitab Wahyu. Tema kita kali ini adalah investigasi gereja, bagian yang kedua. Apakah peringatan-peringatan yang diberikan bagi gereja-gereja dalam kitab Wahyu ini memiliki implikasi akan gereja-gereja kita hari ini? Bagaimana kita seharusnya menerjemahkan surat-surat ini? Apa arti dari simbol-simbol yang terdapat dalam bagian ini? Tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan melihat lebih lagi dalam investigasi kita hari ini. Shalom saudaraku, puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan, secara khusus dari Wahyu pasal yang ketiga. Saudaraku, kita telah mempelajari pasal 2 dengan sangat teliti dalam program Jalan 66 yang berbicara mengenai gereja-gereja yang ada di Asia. Semoga masih ingat ya, kira-kira gereja apa saja? Kita telah melihat 4 gereja pertama, dan sekarang kita akan memperhatikan 3 gereja lainnya yang disebutkan dalam pasal 3. Dan sebagaimana yang kita bisa amati bersama dan telah disebutkan sebelumnya, ada gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, dan ya benar, Tiatira. Ya, ini gereja-gereja yang ada di kawasan Asia Kecil, dan semua ini dekat dengan sebuah kota, yaitu apa? Efesus. Nah, setelah ini ada gereja Sardis, Philadelphia, dan gereja di Laodikia. Dan inilah ketiga gereja selanjutnya. Jika kita membaca dalam firman Tuhan, dituliskan di sana, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang kita bisa lihat di sini, susunan dari surat ini tetap sama seperti surat sebelumnya ya. Ada sanjungan bagi masing-masing gereja, dan bagi gereja Sardis, mereka adalah gereja yang bekerja keras, gereja yang senantiasa bergerak. Namun demikian, mereka kurang dalam hal kesempurnaan. Prosedur dari gereja ini jelas menyatakan kedangkalannya, dan penting sekali mereka untuk bangkit dan bertobat, sesuai dengan apa yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Menarik sekali bagi kita perhatikan bahwa gagasan dari hadiah bagi yang berkemenangan di sini adalah pakaian putih, dan nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, pakaian putih biasanya berkaitan dengan mereka yang ditebus.
yang jelas sekali berkaitan dengan penyucian. Dan setelah gereja Sardis, ya kita akan melihat gereja Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Mari kita memperhatikan simbol yang ada di sini, saudara, yang berasal dari Perjanjian Lama, yang jelas sekali digunakan dari kitab ini dalam ketujuh surat yang sangat terkenal ini. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, frase ini merupakan sebuah frase yang sangat penting yang mengingatkan kita akan konteks penganiayaan. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Sekali lagi, gambaran ini sangat jelas digunakan dalam kitab Wahyu ini. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, secara luar biasa gereja di Philadelphia sangat terkejut. Sebagaimana yang kita bisa lihat, ini merupakan sebuah gereja yang memiliki performa yang terbaik. Philadelphia adalah sebuah gereja yang ditandai dengan sebuah kesetiaan dan tidak menerima teguran. Dan sikap mereka ini adalah sebuah sikap yang diharapkan dari sebuah gereja, dan mereka dinasihati untuk tetap bersikap seperti ini. Menarik sekali karena gereja inilah yang dilindungi pada hari pencobaan yang akan menimpa seluruh bumi. Dan hadiahnya adalah apa? Dijadikan soko guru atau tiang pancang dari bait Allah, yang merupakan sesuatu yang sangat masuk akal dalam konteks ini. Saudara, orang-orang pada zaman dulu biasanya akan menorehkan nama pada tiang pada kota-kota dalam zaman Yunani kuno. Dan ini merupakan sebuah gagasan yang sama yang kita lihat di sini, yaitu gagasan dari penulisan nama Allah, nama kota yaitu Yerusalem baru, nama yang memberikan referensi akan identitas, dan identitas baru ini diberikan kepada orang-orang yang telah ditebus. Elemen-elemen ini mengingatkan kembali akan masa eskatologi, akhir dari segala sesuatunya. Dan inilah hadiah yang akan diterima gereja Philadelphia, yang di sini dikatakan sebagai yang berkemenangan. Sebagaimana yang kita bisa lihat yang terjadi dengan semua gereja juga ya. Philadelphia merupakan sebuah contoh yang luar biasa akan kesetiaan. Dan gereja terakhir yang akan kita lihat di sini adalah gereja yang mengerikan. Gereja ketujuh ini dipresentasikan dalam aspek yang sangat negatif. Coba kita perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Air panas dalam konteks Laodikia, sebuah kota yang sangat kaya, sangat sombong, dan sangat terkenal. Dan air panas yang di sini dikenal sebagai air panas yang menyembuhkan penyakit. Sebagaimana juga diketahui oleh semua orang yang
memberikan sensasi yang menyegarkan dan menyenangkan, ya pegal-pegal langsung hilang, begitu kira-kira ya. Bukan air yang suang-suang kuku sebagaimana yang digambarkan bagi mereka, dan inilah pertanyaannya di sini. Firman Tuhan yang ditulis di sini sangatlah keras. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Ini merupakan sebuah nada yang ironis, saudara, yang berbicara mengenai kekayaan dan kelimpahan dari kota tersebut. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ini memberikan referensi, ya, ada pekerjaan tekstil yang sangat terkenal di kota ini. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ini merupakan salah satu alasan mengapa kota ini sangat sombong. Barang siapa ku kasihi, perhatikan, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, saudara, ini merupakan sebuah ayat yang sangat umum digunakan dalam tujuan penginjilan. Namun dalam konteks ini, referensinya adalah langsung kepada gereja ini yang sangat perlu untuk membuka hati mereka, membuka hati bagi Allah. Dan di Laodikia dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, sangat mengejutkan, tidak ada pujian apapun tentang gereja ini yang namanya berarti orang benar. Di sini ada sebuah peringatan dan kritik yang bertentangan dengan posisi mereka yang tidak jelas. Mereka perlu bertobat sesuai dengan tuntutan yang dituliskan dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah investigasi gereja bagian 2. Sebuah surat yang memberikan kritik kepada para penipu. Ini merupakan lanjutan dari surat pertama yang dikirimkan kepada gereja-gereja di Asia Kecil yang sering dibahas, yang sering dipertanyakan apakah arti sejati dari semua ini. Jadi tetaplah bersama-sama dengan kami, saudara, karena kita akan lanjut lagi pembahasannya ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab, sehingga kita lebih memahami lebih dalam lagi bagian dari pasal yang ketiga dari Wahyu ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dan merangkaian pembahasan Wahyu pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema investigasi gereja bagian yang kedua. Baiklah, sekarang mari kita coba untuk melihat pada bagian berikutnya, yaitu bagian tanya jawab dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dan saya yakin bahwa Anda sekalian sangat penasaran. Pak Yohanes, tadi ketika saya mendengar segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes, saya berpikir, bukankah ada banyak sekali gereja Kristen pada waktu itu? Mengapa kemudian hanya gereja-gereja ini saja yang menerima surat dalam kitab Wahyu? Ya Pak Oti, tentu pada titik ini ya ada banyak gereja-gereja yang tersebar di seluruh penjuru Kekaisaran Romawi. Penting sekali bagi kita memahami bahwa gereja-gereja ini disebutkan karena letaknya dekat dengan Efesus. Dan Efesus adalah kota di mana Yohanes melayani dan bekerja dalam pekabaran Injil. Oleh sebab itu, surat-surat ini memiliki cakupan yang cukup luas dan arti yang khusus bagi mereka. Mereka membawa pesan-pesan ini kepada semua gereja, namun konteks geografisnya dibatasi karena inilah yang masuk akal bagi mereka, berkaitan dengan tempat pelayanan Rasul Yohanes. Dan ada banyak sekali diskusi di kalangan para penerjemah kitab Wahyu ini. Jadi bagaimana surat-surat ini akan cocok dalam diskusi ini, Pak Yohanes? Iya Pak Oti, kitab Wahyu memang memicu banyak diskusi, khususnya mengenai apa yang dideskripsikan di sini.
Ada satu cara untuk menerjemahkan kitab Wahyu ini, yaitu dengan memahami bahwa ini adalah sebuah metode simbolis, atau yang juga disebut oleh beberapa orang sebagai idealis. Dan ini merupakan sebuah usaha untuk memahami kitab Wahyu di luar waktu. Dengan kata lain, Wahyu dipandang sebagai peperangan yang dahsyat antara kebaikan dan kejahatan. Dan cara lain juga untuk memahami dan menafsirkan apa yang ada dalam kitab Wahyu adalah merupakan masalah yang ada dalam surat ini. Metode yang disebut dengan metode historis, yang memahami kitab Wahyu ini sebagai suatu bentuk sejarah gereja, disampaikan dalam sebuah susunan tertentu, dan oleh sebab itu ada simbolisasi akan event utama yang terjadi dalam sejarah gereja Kristus. Penafsiran lain yang lumayan populer namun masih harus dipertimbangkan dalam beberapa aspek dikenal dengan preteris. Ketika kita berbicara mengenai kitab Wahyu hari-hari ini, apa yang kita pikirkan? Kita berpikir bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Wahyu akan terjadi pada akhir zaman, pada masa eskatologi berkaitan dengan binatang buas, dengan antikristus, akhir zaman, dan segala sesuatu di masa depan. Jadi sekarang apa yang harus kita pertimbangkan adalah bahwa beberapa dari hal-hal ini telah ditulis pada zaman dahulu. Jadi bukanlah ini merupakan sesuatu yang sudah terjadi? Bukankah ini telah terjadi ketika hal ini dituliskan? Jadi posisi dari kalangan preteris pada dasarnya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kitab Wahyu telah terjadi. Itu maksudnya masih ada kerajaan Allah yang akan datang. Yerusalem yang baru. Kehidupan kekal yang dijanjikan dan yang akan datang. Namun sebagian besar dari apa yang tertulis di kitab ini telah berlalu. Dan banyak dari gereja-gereja dari kalangan Injili percaya bahwa masih ada banyak hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dengan kata lain, kepercayaan yang umum adalah segala sesuatu yang tertulis dari pasal 4 dan seterusnya akan terjadi di masa depan. Dan semua ini bukanlah sebuah pemikiran yang pasti. Kitab ini mempunyai ruang untuk penafsiran lainnya. Kita telah mempelajari dengan teliti dan mencoba untuk memahami apa yang tertulis. Jadi sekarang dalam hal ini, dalam surat ini, gak ada masalah. Yang lebih besar lagi hanya sedikit orang saja yang berpikir bahwa ini merupakan referensi dari masa depan. Surat-surat ini adalah surat yang harus dipahami sebagai sebuah referensi akan masa lalu, akan apa yang terjadi di gereja-gereja saat ini, dan mungkin sebagai referensi historis. Oleh karena itu, biasanya dari ke-22 pasal dalam kitab Wahyu, banyak orang yang percaya bahwa dari pasal 4 dan selanjutnya ini merupakan sebuah referensi masa yang akan datang. Jadi pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sangat boleh untuk mempelajari hal ini, mengenai hal ini, dan memutuskan sendiri apa yang ingin Anda percayai. Pada saat kita berbicara mengenai surat-surat dalam pasal yang kedua dan yang ketiga, dalam pasal 3 ini, saya ingin tahu apakah surat-surat ini hanya berkaitan dengan gereja-gereja di mana surat ini ditujukan, atau apakah pesan ini memiliki arti khusus terhadap sejarah gereja secara kesatuan? Ya Pak Oti, tentu ini merupakan sesuatu yang paling banyak dibahas, apakah surat-surat ini hanya ditujukan kepada gereja lokal pada saat itu saja, atau apakah gereja ini merupakan sebuah simbol spesifik bagi gereja tertentu di sepanjang sejarah. Ya apa yang terjadi sebenarnya? Penafsiran yang menarik yang muncul adalah bahwa ketujuh gereja ini berarti 7 masa yang berbeda dalam sejarah gereja Kristen. Inilah mengapa kita akan melihat sesuatu yang menarik. Misalnya, kita akan bisa melihat dalam pasal 2. Pertama, ada sebuah referensi dari gereja di Efesus yang dikategorikan sebagai sebuah gereja yang baik, yang dipuji atas perbuatan dan sisi positifnya, sebagaimana yang tertulis di sini. Dan gereja di Efesus ini juga dinyatakan sebagai gereja mula-mula. Setelah ini ada gereja Pergamus, kemudian Tiatira, yang dikategorikan sebagai gereja yang negatif, berkaitan dengan abad pertengahan. Dan kemudian ada gereja Philadelphia, yang merupakan bagian kedua sampai bagian terakhir, yang sangat spesial, yang sangat setia, yang dipandang sebagai gereja pada zaman reformasi. Laodikia mungkin merupakan salah satu gereja yang paling parah di sini. Jika
tidak yang paling parah, maka gereja ini dipandang sebagai gereja paling akhir zaman. Sebuah gereja yang sombong dan dingin, yang disertai beberapa masalah-masalah lainnya. Jadi mungkin ini bisa menjadi gagasan atau idenya. Kita bisa melihat bagaimana hal ini berkaitan dengan sejarah gereja pada umumnya. Namun ini merupakan satu penafsiran saja. Sangat sedikit penerjemah yang berpendapat bahwa gereja ini adalah gereja pada masa itu saja. Namun cara lain untuk kita melihat hal ini dalam arti lain adalah dengan memahami bahwa semua pesan-pesan ini ditujukan kepada gereja-gereja yang beraneka ragam. Dari masa ke masa, yang ada di berbagai tempat berbeda, kota berbeda, di berbagai negara, bahkan di seluruh dunia. Kita akan menemukan gereja-gereja seperti gereja Laodikia. Ada juga gereja-gereja yang seperti gereja di Efesus, atau seperti terdapat di Philadelphia. Oleh karena itu, pesan-pesan ini bisa merupakan pesan yang khusus, yang memiliki sasaran yang lebih luas. Pak Yones, mengapa ada banyak sekali simbol-simbol dan ungkapan-ungkapan Yahudi dalam bagian ini? Firman Tuhan juga berbicara mengenai Yerusalem baru. Ya, mungkin ada orang yang menjadi bingung karena Yohanes ada di Efesus dan sangat berbeda dengan Yerusalem. Tidak ada nuansa Yahudi di sana. Dan dia juga menuliskan hal ini yang didominasi oleh budaya non-Yahudi. Namun demikian, ia tetap menggunakan simbol-simbol Yahudi. Mengapa demikian ya? Karena kita nggak bisa lupa bahwa dalam Perjanjian Baru ada basis atau dasar-dasar dari Perjanjian Lama dan kekristenan. Dalam banyak hal merupakan kelanjutan dari cara pandang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Namun beda halnya ketika kita diperhadapkan dengan mengikuti hukum Taurat dan segala detil tuntutan yang terdapat di dalamnya, serta hal-hal lain sebagaimana yang kita telah pelajari bersama. Namun kekayaan simbol-simbol yang terdapat dalam Perjanjian Lama digunakan di sepanjang literatur dalam kitab Wahyu ini. Dan sekarang segala hal yang ada di sini tidak senantiasa adalah referensi kepada bangsa Yahudi itu sendiri ya. Ada beberapa perbincangan mengenai hal ini. Banyak penerjemah Alkitab berpikir seperti ini ya. Kebanyakan orang memandang hal ini dan berpikir bahwa ini merupakan sebuah referensi spesifik untuk orang Yahudi. Namun referensi kepada bangsa Yahudi ini hanyalah simbol yang digunakan untuk sesuatu yang lain yang harus dipahami dalam keseluruhan konteks. Jadi dalam hal ini kita akan melihat misalnya ya bintang Daud. Sebagaimana yang Anda sebutkan sebelumnya yang terdapat dalam ayat 7 ini. Ini merupakan sebuah referensi Mesias yang memiliki kerajaan di tangannya. Setelah ini ada gagasan mengenai pintu yang terbuka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ini berarti gereja di Philadelphia yang tidak perlu lagi diragukan. Merupakan referensi dari pintu kerajaan di mana Mesias sendiri adalah rajanya yang berkuasa dan berotoritas di atas semuanya. Pertanyaan yang terakhir kalau kita perhatikan pada pasal yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-10, Pak. Masa pencobaan yang akan melanda seluruh penjuru bumi. Apa yang kita bisa katakan mengenai bagian ini? Pencobaan seperti apakah yang disebut dalam bagian ini, Pak Yones? Ya Pak Oti, ini merupakan sebuah diskusi mengenai penafsiran masa depan. Kita sebenarnya memiliki dominasi dari kelompok pre-milenial, yang adalah mereka yang percaya bahwa di masa depan akan ada milenium secara literal di dunia ini. Dalam kelompok-kelompok ini ya ada kelompok-kelompok yang lebih spesifik yang membela gagasan yang dikenal dengan pre-tribulation ya. Jadi dengan kata lain pencobaan yang luar biasa ini akan terjadi dan pencobaan ini kemudian akan menjadi sebuah pencobaan yang akan melanda seluruh penjuru dunia. Namun gereja tidak akan melewati hal ini sesuai dengan penafsiran ini. Ketika kita membaca kitab Wahyu dari pasal 3 ya ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Apakah yang dibayangkan oleh kebanyakan orang? Yaitu bahwa gereja yang setia pada zaman reformasi gereja yang telah melahirkan sebuah kebangunan rohani yang hebat akan dilindungi dari bencana yang besar ini yang hanya akan terjadi pada zaman akhir dalam masa Laodikia
Atau bisa jadi bahwa ini merupakan sebuah referensi bahwa gereja-gereja pada umumnya tidak akan mengalami pencobaan yang dahsyat. Tidak bisa dipastikan, karena arti lain dari melindungi dari pencobaan juga berarti menolong seorang ketika orang tersebut dilindungi. Dan mungkin ini juga memiliki makna kiasan yang berbicara mengenai masa penghakiman yang akan menimpa semua orang Kristen. Oleh karena itu, ya ini ada banyak cara ya untuk menafsirkan ayat ini, dan kita perlu memahami dengan jelas bahwa Allah membiarkan umatnya melewati pencobaan dan masalah demi masalah atas alasan spesifik, dan Ia juga bisa melindungi atau menghindarkan seseorang dari pencobaan, dan Allah juga tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang diselamatkan untuk dihakimi, karena mereka telah diampuni oleh Kristus. Supaya kita tidak mendapatkan surat peringatan juga, mari kita coba dengarkan bersama kesimpulan akhir dari program ini, dan kita akan belajar untuk mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita. Saudara, dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab Wahyu pasal 3, dan kita telah melihat bersama investigasi gereja bagian kedua. Surat-surat ini adalah surat-surat yang ditujukan kepada gereja yang menentang para penipu yang ada di sini. Kita telah melihat gereja di Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan teguran yang diberikan kepada jemaat di Laodikia perlu bagi kita berikan perhatian secara khusus, karena mereka ini adalah orang-orang yang arogan, yang sombong, yang mengandalkan kekayaan mereka dan keberadaan dan juga keajaiban mereka, sementara mereka berada jauh dari Allah. Dan Philadelphia layak untuk mendapatkan perhatian kita juga, karena mereka ini adalah gereja yang beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, terlepas dari segala pencobaan yang terjadi. Saudara, mari kita perhatikan hal ini, karena di dalam dunia yang tidak ada buku pedoman ini, yang sangat berbahaya ini, kita perlu belajar untuk menyimpan firman Allah dan mentaatinya, karena ini merupakan sesuatu yang esensial, supaya pada akhirnya nanti kita akan menjadi pemenang. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.